Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan salat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal salat tarawih. Saldo awal hari kemarin Rp280.000. Penerimaan dari kotak amal salat tarawih hari kemarin, hari Senin tanggal 3 Maret 2025 Masehi atau 4 Ramadan 1446 Hijriah, yaitu sebesar Rp812.500. Pengeluaran sebesar Rp575.000. Saldo per malam ini Rp517.500. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dari Imam Salat Tarawih adalah Ustadz Dr. Lutfi Firdaus LCMA dari Yafid. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustadz Dr. Lutfi Firdaus LCMA kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat isya dan tarawih hafizakumullah. Tema kutun malam hari ini yang disiapkan oleh panitia adalah optimalisasi Ramadan. Hadirin sekalian, tentu tema seperti ini selalu terulang sepanjang tahun. Selalu ada tema-tema seperti ini karena memang Ramadannya juga berulang. Jadi wajar selalu diingatkan agar kita semuanya bisa optimal di bulan Ramadan ini. Dan Rasulullah SAW sendiri juga selalu mengingatkan hal yang sama kepada umatnya, kepada para sahabat Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan. Karena memang Ramadan ini perlu kita semuanya untuk selalu diingatkan agar kita memanfaatkan momen Ramadan ini untuk menjadi manusia-manusia yang mau berubah dari yang belum baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Dan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kebaikan di bulan Ramadan ini, di mana kebaikan-kebaikan itu benar-benar harus kita dapatkan. Jangan sampai kita melewatkannya, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang celaka, bertemu Ramadan dan sampai berakhir Ramadan belum diampuni dosa-dosanya, atau belum menjadi lebih baik, atau belum menjadi orang yang bertakwa. Di antara kebaikan-kebaikan Ramadan itu adalah kenapa kita harus optimal. Yang pertama, Ramadan nuansa kebaikan dan iman itu begitu kental. Setiap orang ketika masuk Ramadan tiba-tiba memiliki semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal. Kita bisa melihat sebagian orang, sebagian manusia ketika tidak Ramadan hampir tidak pernah kita lihat beramal, tidak kita lihat beribadah. Tapi begitu Ramadan, semangat untuk beramal dan beribadah. Kita juga bisa melihat sebagian kaum muslimin ketika di luar Ramadan
tidak pernah kelihatan di masjid, tapi begitu Ramadan nongol di masjid. Dan ini sesuatu yang baik dan tidak perlu dicela. Bahkan sebagian kaum muslimin mau sedekah, mau zakat menunggu Ramadan. Kalau sedekah menunggu Ramadan oke, sedekah sunnah. Tapi kalau zakat kan nggak ada kaitannya dengan Ramadan. Zakat itu kaitannya dengan nisab, kapan nyampe maka diputar setahun dan saat itu dikeluarkan, nggak harus menunggu Ramadan. Tapi sebagian kaum muslimin nggak mau zakat sebelum masuk Ramadan, karena begitu kuat tarikan bulan Ramadan itu menjadikan manusia-manusia menjadi lebih baik. Jangankan orang-orang baik, ketika Ramadan akan semakin baik. Penjahat pun kalau sudah masuk Ramadan gimana Pak? Berhenti. Kalau kau tidak berhenti minimal dikurangi kejahatannya. Minimal dikurangi kejahatannya. Saya punya pengalaman dengan kawan-kawan mahasiswa ketika iktikaf di Masjidil Haram. Ketika iktikaf di Masjidil Haram, biasa kita kalau iktikaf di Masjidil Haram itu kaping tempat. Kapingnya caranya adalah kita gelar sejadah. Kemudian tas-tas kita pasang, muter, biar kelihatan kalau ada yang sudah booking, sehingga orang nggak berani duduk di situ. Dan harus dijaga. Kalau nggak dijaga, akan diambil oleh orang. Namanya Ramadan di Masjidil Haram di Al-Ashrul Awakhir, nggak nyangka ada maling juga, ada penjahat juga. Ternyata tas salah seorang dari kawan mahasiswa hilang, dicopet. Dicopet di mana Pak? Di Masjidil Haram, tempat terbaik yang katanya sholat dilipat gandakan 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Di bulan Ramadan, dan juga bukan hanya bulan Ramadan, di Al-Ashrul Awakhir, waktu yang paling baik di bulan Ramadan. Al-Ashrul Awakhir masih juga ada penjahat, ada pencuri. Karena Ramadan maka kita harus coba ditelepon, karena di dalamnya ada handphone. Diteleponlah, diangkat sama malingnya. Malingnya ini pendatang, orang Arab sekitar Saudi Arabia yang bahasa Arabnya bahasa Arab pasaran. Kita harus insya Allah kalau mau negosiasi bisa dikembalikan tasnya, karena bulan Ramadan. Maka kami ini mahasiswa miskin, nggak kerja kita di sini, tolong balikin, apalagi bulan Ramadan. Ternyata negosiasi kita itu membuat maling sadar dan mau berjanji akan mengembalikan tas. Luar biasa ini, maling diajak negosiasi mengembalikan barang yang dimaling, mau. Kalau bukan karena bulan Ramadan dan di Masjidil Haram, maka janjian kesepakatan tasnya ditaruh di belakang bar roda di salah satu pintu pintu Masjidil Haram. Bar roda itu pendingin air Zam-Zam. Nah, kita ke sana ketemu tas. Alhamdulillah, dari kejauhan udah kelihatan. Alhamdulillah dibalikin, luar biasa nih. Ramadan, maling sampai mau balikin tas. Tapi malingnya nggak kelihatan, ditaruh saja, nggak berani nongol dia. Begitu tas kita bongkar, ternyata handphone nggak ada. Dompet masih ada, tapi uangnya ludes. Iqomah itu semacam permit atau KTP untuk pendatang, itu paling penting itu, kalau bilang susah. Alhamdulillah masih ada, masih dibalikin. Ternyata maling berpikir, oh ini kalau saya ambil susah ini dia, masih ditaruh. Alhamdulillah, bersyukur. Tapi tetap coba negosiasi lagi, karena apa, uangnya diambil, handphone juga diambil. Coba kita telepon lagi, barangkali dibalikin, negosiasi lagi. Saat negosiasi kedua, di telepon malingnya diminta balikin, apa dia bilang? Dia bilang pakai bahasa Arab pasaran. Kalau bahasa Indonesia kasarnya begini, sudah syukur kamu, kalau bukan Ramadan, jangankan duit dan handphone, tas juga nggak akan aku balikin. Jadinya apa? Ramadan membuat maling, meskipun masih maling, tapi mengurangi kejahatannya. Itu Ramadan luar biasa. Maka kalau orang baik nggak bisa berubah di bulan Ramadan ini, disebut Rasulullah, rohima al-furajulin, celaka orang itu.
masuk Ramadan tapi Ramadan pergi belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Ini kebaikan pertama. Sehingga Ramadan itu momen yang tepat bagi kita untuk membangun karakter kebaikan itu. Bahwa kita menjadi orang baik dan kebaikan itu sifat melekat pada diri kita, bukan hanya Ramadan saja, tapi benar-benar menjadi karakter setelah Ramadan. Kebaikan yang kedua adalah yang harus kita manfaatkan sehingga kita perlu untuk optimalisasi. Ramadan mengajarkan kepada kita keikhlasan. Perkara yang paling penting di dalam kita beribadah kepada Allah itu ikhlas. Semua ibadah itu ya, kalau ditanya rukunnya, pertama itu pasti niat ikhlas. Kalau nggak ada ini, nggak diterima amal ibadah itu. Dan tauhid yang katanya Allah, perkara yang karena itu ia mengadakan manusia dan jin, menciptakan manusia dan jin, itu intinya pada keikhlasan. Inti tauhid itu keikhlasan. Orang ikhlas dalam beribadah itulah tauhid. Hakikat tauhid itu. Dan itu diajarkan kepada kita saat kita puasa. Kita benar-benar puasa itu karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau karena orang lain, kalau karena orang, karena manusia, karena orientasi bukan Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin bisa berpuasa. Karena puasa itu ibadah rahasia. Orang nggak tahu kita puasa apa tidak. Kalau orientasi kita biar dikatakan ahli ibadah, salah kita milih puasa. Puasa itu nggak kelihatan. Orang puasa nggak kelihatan. Paling kelihatan itu di hari pertama, kelihatan lemes, ya, nggak berdaya. Tapi setelah itu beberapa hari kemudian biasa, bahkan nggak terasa tiba-tiba sudah takbiran. Maka ibadah puasa itu ibadah rahasia, nggak ada orang tahu. Nggak mungkin orang itu dengan puasa punya niat biar terkenal. Kalau jadi mau baik biar terkenal mungkin, jadi korek mungkin. Tapi kalau berpuasa nggak mungkin orang niat puasa itu biar terkenal. Nggak kelihatan puasa nggak puasa. Dia bisa saja makan minum di kamar, nggak ada orang yang tahu. Dan nanti keluar rumah ngaku berpuasa, orang nggak akan mengingkari, orang akan percaya. Karena memang ibadah rahasia. Tapi kan itu tidak kita lakukan. Kita tidak makan dan minum di tempat tertutup atau di kamar, meskipun tidak ada orang yang tahu. Karena saat itu kita yakin kalau kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala tahu dan itu membatalkan puasa. Karena di sini puasa itu mendidik keikhlasan. Kita beramal semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Bahkan di tempat tertutup pun kita tidak berani melanggar puasa, melanggar larangan puasa. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah, "As-siyami wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku. Itu tidak dikatakan oleh Allah pada sholat, tidak dikatakan oleh Allah pada zakat, tidak dikatakan oleh Allah pada umroh haji, enggak. Allah katakan hanya pada puasa. Padahal sholat pasti untuk Allah. Tapi kenapa yang dikatakan oleh Allah? Puasa saja untuk dia. Dan Allah mengatakan, "Wa ana ajzi bihi," dan aku yang akan membalas sendiri. Padahal semua amal ibadah dibalas oleh Allah. Sholat dibalas oleh Allah, sedekah dibalas oleh Allah, umrah haji dibalas oleh Allah, apapun amal kebaikan dibalas oleh Allah. Tapi yang dikatakan oleh Allah, aku sendiri akan membalas, itu cuma puasa. Kata para ulama, karena puasa itu ibadah yang sangat dekat dengan keikhlasan. Dan ibadah yang ikhlas itu insya Allah dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebaikan yang diajarkan kepada kita saat kita berpuasa Ramadan. Dan tentu itu butuh optimalisasi dan kerja keras. Yang ketiga dan yang terakhir saja, di antara kebaikan dari sekian banyak kebaikan yang diajarkan kepada kita di bulan Ramadan adalah al-hasasiyah al-istimaiyah. Sensitivitas sosial itu diajarkan kepada puasa. Diajarkan di dalam puasa. Dari mana? Pertama, dari kita berpuasa bersama-sama. Di situ ada pelajaran sensitivitas sosial, betapa pentingnya hidup bersama, saling bekerja sama, bareng-bareng dalam menjalankan tugas biar ringan. Ketika kita berpuasa Ramadan, ternyata kita kemudian sadar, ternyata puasa Ramadan itu jauh lebih ringan daripada ketika kita puasa Senin Kamis. Padahal sama, syarat rukunnya sama. Puasa Ramadan, puasa Senin Kamis sama-sama gak makan gak minum. Tapi kenapa puasa Ramadan lebih ringan? Karena dilakukan
bersama-sama, karena nuansa kebersamaan itu jelas ketika puasa Ramadan, dan itu menyadarkan kepada kita bahwa betapa ibadah, tugas-tugas ibadah, tugas-tugas amal Islami, perjuangan Islam itu jika dilakukan bersama-sama jadi ringan. Maka ini menumbuh-suburkan sensitivitas sosial, bahwa orang itu harus bersosial, orang itu harus bersama-sama dan bekerja sama dengan yang nggak bisa sendiri, berat menghadapi hidup ini, termasuk di dalam menghadapi tantangan hidup, ujian hidup, harus bersama-sama. Kalau nggak bersama-sama berat. Kalau saudara-saudara kita yang kebanjiran sekarang dibiarin, nggak ada yang bantu Pak, nggak ada yang bantu ngirim nasi box, nggak ada yang bantu ngirim pakaian-pakaian yang layak pakai karena pakaian mereka sudah terendam, berat mereka. Mereka berpuasa juga berat akhirnya. Kalau nggak ada yang menyediakan bukannya, sahurnya, karena mereka nggak sempat tuh masak. Ya. Meskipun mungkin mereka mampu dari sisi finansial untuk beli, ya, tapi tetap berat, mikirin rumahnya kebanjiran, mikirin barang-barangnya, apalagi kalau sudah surut, ya, kalau nggak dibantu berat juga. Maka ini mengajarkan kepada kita sensitivitas itu. Dan dari sisi lain, kita ketika berpuasa dipaksa untuk lapar dan dahaga. Siapapun orang harus lapar dan dahaga ketika puasa, meskipun kaya. Sehingga orang-orang kaya baru tahu, oh begini rasanya yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin saat mereka itu tidak punya makanan. Akhirnya orang-orang kaya jadi sadar, sehingga mereka terdorong untuk membantu orang-orang yang tidak punya. Di sini puasa itu mengajarkan kita sensitivitas sosial. Makanya Rasulullah SAW itu ketika berpuasa, ketika Ramadan itu lebih dermawan. Dan ini untuk mengajarkan kepada umatnya juga membangun kedermawanan ketika Ramadan dan membuang jauh-jauh kepikiran. Rasul dalam hadis dikatakan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Allah itu manusia paling dermawan, di luar Ramadan sudah paling dermawan. Tapi begitu Ramadan lebih dermawan lagi. Itu Rasulullah SAW. Maka kepedulian sosial, saling membantu, tolong menolong benar-benar harus menjadi sifat karakter yang melekat pada diri orang-orang berpuasa. Karena puasa itu mengajarkan mereka untuk itu. Dengan begitu, insya Allah dia benar-benar telah optimal di dalam menjalankan puasa Ramadan. Ini saja jemaah sekalian. Aku berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.